Halo Sobat Chemistry. Nah, selanjutnya kita membahas materi tentang sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid terbagi atas beberapa. 1. Sifat optik. 2. Sifat kinetik. 3. Absorpsi. 4. Sifat listrik. 5. Sifat koligatif. Dan yang terakhir, koagulasi. Mengamati. Coba perhatikan, ketika kamu bangun di pagi hari, cahaya matahari akan masuk ke dalam kamar melalui celah-celah jendela. Lalu, amatilah, apakah kamu melihat adanya partikel-partikel yang bertebangan di udara? Mengapa partikel debu bisa terlihat ketika cahaya matahari? Lalu, apa ya sifat koloid yang diterapkan ketika cahaya matahari melewati suatu partikel? Nah, sama halnya ketika kita melewatkan seberkas cahaya ke suatu larutan, maka seluruh cahaya yang diberikan, dilewatkan, atau diteruskan transparan. Pada koloid, cahaya akan dihamburkan oleh partikel-partikel koloid. Sedangkan pada suspensi, cahaya akan dihamburkan oleh partikel-partikel suspensi dan partikel suspensi tampak dengan jelas. Coba kalian jelaskan apa perbedaan karakteristik dari larutan, koloid, dan suspensi ketika dilewatkan seberkas cahaya. Contoh tersebut termasuk salah satu penerapan sifat koloid. Lalu, jelaskan menurut kata-katamu apa itu efek Tyndall. Mengamati. Pernahkah kalian melihat adanya partikel-partikel kecil pada air susu dan air kopi? Coba kalian amati. Kenapa partikel-partikel pada air susu terlihat bergerak secara acak, namun pada partikel air kopi cenderung lebih diam dan mengendap? Apa ya yang membedakan partikel-partikel air susu dengan air kopi? Secara makroskopik, air susu tampak putih keruh dan bercampur secara homogen. Namun, secara mikroskopik, sebagai partikel yang bebas dalam mediumnya, partikel koloid selalu bergerak ke segala arah. Gerakannya selalu lurus dan akan patah bila bertabrakan dengan partikel lain. Gerakan itu dinamakan gerakan Brown. Coba jelaskan dengan kata-katamu apa yang dimaksud dengan gerak Brown. Ketika kalian membuat teh, kalian selalu menambahkan gula pasir di dalamnya. Coba kalian amati mengapa gula pasir berwarna putih bersih, padahal awalnya gula pasir berasal dari tebu yang digiling dan menghasilkan sari tebu yang berwarna hijau keruh. Lalu, apa ya yang menyebabkan gula pasir berwarna putih bersih? Pada pemutihan gula pasir yang masih kotor, gula pasir dilarutkan dalam air panas. Lalu dialirkan melalui sistem koloid yaitu tanah di atom dan menghasilkan gula pasir yang berwarna putih bersih. Secara mikroskopik, partikel gula kotor dilewatkan pada partikel tanah di atom. Kotoran pada partikel gula akan diserap oleh partikel ion atau molekul tanah di atom, sehingga didapatkan gula pasir yang berwarna putih bersih. Dari tampilan tersebut, jelaskan bagaimana cara kerja dari tanah di atom dalam proses pemutihan pada gula pasir. Proses pemutihan gula pasir tersebut termasuk penerapan sifat koloid yang dimaksud dengan absorpsi. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan absorpsi itu? Mengamati. Pernahkah kalian mengenal istilah tes DNA pada korban kasus pembunuhan yang tidak dikenal? Kenapa saat melakukan tes DNA akan diketahui identitas korban tersebut? Lalu, bagaimana ya cara mengidentifikasi korban dengan tes DNA? Secara makroskopik, penentuan identitas korban pembunuhan menggunakan alat berupa tes DNA. Pada tes ini akan diketahui hasil tes DNA korban tersebut secara cepat. Namun, jika kita amati secara mikroskopik, penggunaan alat tersebut yaitu dengan meletakkan sampel pada kutub negatif karena DNA memiliki muatan yang sama yaitu negatif dan menambahkan gel elektroforesis pada masing-masing sampel yang bertujuan untuk menentukan
menyatukan muatan sampel dan membagi sampel menjadi beberapa partikel, yaitu partikel besar dan partikel yang lebih kecil. Setelah dialiri alur listrik, partikel kecil akan bergerak lebih cepat daripada partikel besar menuju arah kutub positif, dan nantinya akan diketahui hasil dari tes DNA tersebut. Dari informasi tersebut, jelaskan bagaimana cara alat tes DNA dalam mengidentifikasi korban pembunuhan yang tidak diketahui. Contoh tes DNA tersebut merupakan penerapan sifat koloid dari elektroforesis. Jelaskan dengan kata-katamu apa ya yang dimaksud dengan elektroforesis itu. Membahas sifat koloid selanjutnya, yaitu sifat koligatif. Sifat koligatif itu adalah kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik. Sifat ini tergantung pada jumlah partikel koloid, bukan pada jenisnya. Sifat koligatif berguna untuk menghitung jumlah mol atau konsentrasi partikel koloid. Nah, tekan next untuk materi selanjutnya. Mengamati ketiga gambar ini. Gambar yang pertama, delta sungai. Delta sungai adalah endapan di muara sungai yang terbentuk ketika air sungai bertemu dengan perairan lain yang memiliki laju arus lemah atau diam. Yang kedua, perebusan telur. Perebusan telur terjadi proses pengendapan protein. Semakin lama pemanasan ini dilakukan, maka pengendapan protein akan semakin banyak terjadi. Gambar yang ketiga yaitu proses pembuatan tahu. Proses pembuatan tahu adalah pengumpalan atau pengendapan protein susu kedelai. Bahan yang digunakan adalah batu tahu CaSO4, asam cuka CH3COOH, dan MgSSO4. Dari ketiga gambar tersebut dapat kita jelaskan secara mikroskopik, contohnya pada FeOH3 dan H2SO4. Koagulasi partikel koloid dapat menjadi stabil disebabkan oleh muatan tan. Sebagai contoh, partikel koloid yang bermuatan positif yaitu FeOH3 kali. Dispersi koloid tersebut biasanya mengabsorsi ion yang sejenis, oleh karena itu diperlukan larutan elektrolit, misalnya H2SO4, yang berfungsi untuk menstabilkan koloid. Apabila penambahan larutan elektrolit berlebih, maka akan terjadi pengumpalan partikel. Pengumpalan partikel inilah yang disebut dengan koagulasi. Nah, teman-teman dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan koagulasi.